Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah Ustazah? Semoga masih tetap semangat, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak Ustazah, kali ini Ustazah akan melanjutkan tentang bab 3, yaitu tepung tawar. Nah, ambil buku BMR-nya, buka halaman 27 sampai 29. Yang kita bahas yaitu ragam jenis alat perlengkapan dalam upacara tepung tawar. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, menerangkan hal dan ihwal tepung tawar. Yang kedua, membuat sampiran pantun yang baik. Nah, anak Ustazah, berikut adalah ragam jenis alat kelengkapan dalam upacara tepung tawar. Yaitu yang pertama adalah daun setawar. Kedua, daun sedingin. Yang ketiga, daun ati-ati. Yang keempat, daun ganda rusa. Yang kelima, bedak limau. Yang keenam, air percum. Yang ketujuh, beras kuning. 8, beras basuh. 9, peti. 10 adalah bunga rampai. Oke, kita akan bahas satu-satu apa itu maksud dan makna dari kelengkapan dalam upacara tepung tawar ini. Baiklah anak Ustazah, yang pertama, dalam upacara tepung tawar itu ada alat-alat yang perlu dilengkapi. Yang pertama kita tengok yaitu daun setawar. Nah, beginilah bentuk dari daun setawar, berbentuk runcing dan pipih. Daun ini biasa tumbuh di semak-semak di sekeliling rumah. Daun ini bermakna menandakan obat penawar bisa dan racun, atau disebut juga dengan mengarapial, menolak segala yang rusak. Selanjutnya ada daun sedingin. Nah, beginilah kira-kira bentuk daun sedingin itu ya nak. Daun sedingin ini menandakan kesabaran, ketenangan, damai, nyaman, dan tentram di dalam kehidupan. Disebut juga sebagai penyejuk hati atau pelapang dada. Orang tua-tua mengatakan supaya yang panas menjadi dingin dan supaya yang marah tidak menyala. Selanjutnya ada daun ati-ati. Nah, setelah anak Ustazah tengok gambarnya, pasti anak Ustazah sudah pernah melihatnya bukan? Daun ini sudah banyak ditanam di rumah-rumah karena juga dijadikan sebagai tanaman hias. Daun ini menandakan sikap penuh kehati-hatian, waspada, dan cermat. Orang tua menyebutkan supaya bercakap dengan beradab, supaya berbual dengan akal, supaya bicara berkira-kira, supaya bergaul secara betul, supaya duduk pada yang elok, dan supaya tegak pada yang layak.
Nah, selanjutnya ada daun ganda rusa. Nah, beginilah bentuk daun ganda rusa ya nak. Daun ini menandakan obat segala penyakit dari luar. Lazim pula disebutkan sebagai penolak bala atau sebagai penegak tuah dan marwah. Nah, selanjutnya ada bedak limau. Nah, beginilah bentuk kira-kira bedak limau. Bedak limau atau bedak beras diberi perasan jeruk limau, menandakan ketulusan dan kebersihan hati dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara, atau dikatakan membuang segala karat dunia. Nah, selanjutnya ada air percung. Nah, beginilah kira-kira bentuk air percung itu ya nak. Air percung ini artinya yaitu air wangi, parfum atau harum-haruman yang menjadi pertanda menjaga nama baik pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya yaitu beras kunyit. Beras yang sudah diberi kunyit sehingga berwarna kuning, menandakan rezeki dan rahmat Allah yang melimpah. Disebut juga dengan rezeki tak putus, rahmat tak habis. Nah, selanjutnya yaitu beras basuh. Beras basuh ini adalah air beras yang menandakan suci dari lahir dan batin serta kesucian harta, usaha dan pekerjaan. Disebut membasuh yang kotor, mensucikan yang baru, atau supaya rezeki menjadi halal, supaya bertugas secara ikhlas. Selanjutnya ada bertih. Nah, bertih itu berbentuk seperti ini ya nak. Bertih ini berasal dari padi yang disangrai seperti popcorn. Popcorn itu berasal dari jagung, namun bertih berasal dari padi yang disangrai. Dia menandakan sifat dan timbang rasa. Timbang rasa atau disebut juga senasib, sepenanggungan, seaib, semalu, atau dikatakan direndam sama pecah, dibakar sama hangus. Itu menandakan bahwa Romawi itu senasib dan sepenanggungannya. Yang terakhir adalah bunga rampai. Setelah anak ustazah lihat gambarnya, pasti anak ustazah tahu ya bahwa bunga rampai ini berasal dari berbagai bunga dan irisan daun pandan. Ini menandakan ragam kehidupan yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan saling menghormati, dengan menjaga nama baik supaya tetap harum semerbak. Nah, anak ustazah, sampai di sana materi kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan akan kita lanjut sambung kembali. Nah, ada tugas yaitu pada buku LKS BFR halaman 20 sampai 22. Objektifnya saja nomor. Ustazah tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.